Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Karahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Indonesia. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut sama-sama kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, langsung kita bahas soal nomor pertama. Kalimat opini yang terdapat pada kutipan artikel terdapat pada nomor ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah kalimat opini, berarti kamu cari pernyataan yang isinya berupa pendapat ya. Nah, jadi cari pernyataan yang isinya berupa pendapat, dan biasanya sifatnya itu sementara gitu ya, karena itu hanya berupa opini saja. Nah sekarang kita lihat dulu, untuk mengetahui opininya atau pendapatnya kamu harus baca dulu teksnya. Kalau kita lihat di kalimat 1, di sini isinya adalah penelitian di laboratorium menunjukkan hasil positif untuk hampir seluruh produk ikan kering dan asin dari Teluk Jakarta. Bukan merupakan suatu opini gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah suatu fakta, karena diikuti dari hasil suatu penelitian. Jadi hasil suatu penelitian itu adalah suatu fakta atau suatu keadaan nyata dan sebenarnya gitu ya. Makanya kalimat 1 itu merupakan kalimat fakta gitu ya, Kakak taruh yang kalimat 1 fakta bukan opini. Berarti untuk opsi 1 tentu salah ya. Nah teman-teman bisa lihat dari optionnya yang ada satunya, nah berarti pasti salah nih. Ada opsi A dan opsi C gitu ya. Nah, berarti sekarang kita beralih ke kalimat nomor 2. Dalam ikan asin kecil seperti jambal dan cumi-cumi, untuk 10 gramnya terdapat lebih dari 1,5 part of million atau 1/1 juta formalin gitu ya. Nah, jadi ini juga merupakan suatu fakta. Kenapa? Karena ini diikuti dengan data berupa angka gitu ya. Kalau misalkan di dalam ikan asin itu terdapat lebih dari 1,5 part of million formalin gitu ya. Berarti ini juga merupakan suatu fakta gitu ya, atau kebenaran atau nyata adanya yang sebenarnya karena udah diikuti dengan data berupa angka. Next Kak, berarti untuk opsi 2 juga merupakan fakta gitu ya. Berarti yang ada angka 2-nya berdasarkan option berarti tentu salah. Berarti A, B, dan C sudah salah ya. Kita lanjut ke kalimat ketiga, ikan-ikan yang mengandung formalin akan langsung diketahui. Nah, di sini masih menggunakan kata akan gitu ya. Jadi kata akan itu belum menjadi suatu fakta dan itu merupakan suatu opini gitu ya, karena belum terjadi atau belum kejadian sebenarnya, karena ini masih menyatakan akan gitu ya. Nah, jadi ini merupakan suatu pendapat gitu ya atau opini, karena di sini masih menggunakan kata akan gitu ya, belum tentu kejadian gitu ya, atau belum tentu benar-benar terjadi, atau belum tentu kejadian yang sebenarnya gitu. Makanya kalimat 3 ini merupakan kalimat yang berupa pernyataan pendapat. Berarti yang ada 3-nya udah bisa tepat gitu ya. Nah kita lihat, berarti opsi E nya Kak 4 dan 5 gitu ya. Cuman kita cek dulu apakah 4 ini fakta gitu ya ataupun opini. Sejak Agustus silam, penggunaan formalin pada ikan memang tidak segencar sebelumnya gitu ya. Nah, di sini juga ada kata memang, teman-teman. Jadi kata memang itu juga termasuk kata berupa pendapat gitu ya, atau suatu opini gitu. Berarti 3, 4 itu adalah kalimat opini. Nah, untuk kalimat 5 ini menyusul edaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722, Menteri Kesehatan gitu ya, tentang bahan tambahan yang jarang digunakan dalam pangan. Nah, untuk kalimat 5 ini adalah kalimat yang berupa fakta. Kenapa? Karena ini isinya berupa surat edaran atau peraturan gitu ya. Berarti itu sifatnya nyata dan asli gitu. Berarti benar ya untuk fakta gitu. Karena yang ditanya kalimat opini, nah berarti yang benar itu jawabannya adalah kalimat 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah opsi yang D.
opsi E tentu salah gitu, karena ini kalimat fakta nih nomor 5-nya gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang D. Lanjut soal berikutnya, kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk melengkapi paragraf, teman-teman, jadi teman-teman harus ingat gitu ya, di dalam satu paragraf itu harus ada dua hal. Yang pertama harus koheren gitu ya, yang kedua harus kohesif. Nah jadi kalau dia nanti koheren gitu ya, dia nanti harus saling berkaitan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya di dalam satu kalimat. Kalau kohesif dia nanti memiliki satu ide pokok gitu ya, satu ide pokok bahasan. Nah jadi kalau misalkan dia tidak berkaitan kalimat tersebut dengan kalimat yang lainnya gitu ya, berarti itu bukan kalimat yang cocok untuk melengkapi paragraf yang rumpang gitu. Berarti untuk melengkapi ini kita cari kalimat yang cocok. Nah, untuk mencocokkan kalimat tersebut, kamu lihat kalimat sebelumnya itu membicarakan tentang apa gitu ya. Setelah itu kamu cari kalimat yang cocok untuk melengkapi rumpangnya, dan itu harus berkaitan. Kalau nggak berkaitan berarti dia bukan jawaban yang tepat gitu ya. Nah sekarang berarti mau nggak mau kita harus tetap baca dulu gitu. Setelah menyewa payung dan membeli kantong plastik, perjalanan masih berlanjut menuju sebuah lembah layaknya tebing tempat terdapat air terjun berketinggian 200 meter. Nah di sini menjelaskan terkait dengan perjalanan menuju sebuah lembah layaknya tebing tinggi tempat terdapat air terjun berketinggian 200 meter. Nah di sini disebutkan masih membicarakan air terjun berketinggian 200 meter ya. Kalau kita mau melengkapi kalimat yang selanjutnya berarti harus yang berkaitan dengan air terjun berketinggian gitu ya. Nah kalau kita lihat dari option A, tidak terasa saya sudah hampir mendekati air terjun tersebut. Nah ini kurang tepat gitu ya, karena di kalimat setelahnya sudah membicarakan terkait dengan debit air terjun yang memukau siapapun yang melihatnya. Tapi karena sebelumnya masih ngobrolin tentang ketinggian air terjun gitu ya, berarti kita cari dulu yang berkaitan dengan ketinggian air terjun tadi gitu. Kalau kita lihat opsi yang B, air terjun ini terlihat menjulang yang dikelilingi tembok berupa tebing batu yang tinggi. Nah ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena berkaitan dengan ketinggian air terjun, masih membicarakan terkait dengan ketinggian air terjun ya. Nah berarti untuk opsi yang B ini adalah jawaban yang tepat untuk mengisi rumpang yang kosong tadi gitu ya. Nah kemudian untuk opsi C nya, kami harus menyeberangi sungai, jalan setapak, dan jalur berbatu jika ingin melihat air terjun ini. Nah ini kurang tepat gitu ya, karena ini sudah ada di kalimat lainnya gitu ya. Nah sudah terdapat di sini, jadi kamu nggak boleh ngulang dua kali lagi kalimatnya. Opsi D, apabila tidak ingin basah atau terhindar dari guyuran air terjun, pengunjung disarankan menyewa payung. Nah ini juga kurang tepat gitu ya, karena tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya atau tidak berkaitan. Oke, opsi E, di sini pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai penjajah gorengan. Nah ini juga kurang tepat ya. Nah jadi di situ tidak disebutkan atau tidak berhubungan dengan opsi yang E ini. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Next, kita bahas soal berikutnya. Kalimat simpulan analogi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Jadi kalau kamu ditanya kalimat simpulan analogi, berarti nanti cari pernyataan dari dua hal yang berbeda tetapi memiliki satu kesamaan. Cari persamaannya dari dua hal yang berbeda tadi gitu ya. Nah kalau kita lihat dari teksnya, mimpi adalah peletakan batu pertama untuk membuat suatu bangunan yang megah di masa mendatang. Jika kita ibaratkan tujuan hidup itu sebagai mimpi atau visi, hal itu belum nyata untuk dirasakan, masih direncanakan. Nah ini kalau kita lihat itu membicarakan terkait dengan mimpi yang pada akhirnya untuk meraih suatu keberhasilan ya. Nah, namun tentukanlah tujuan hidup yang baik, lalu tentukan rute mana yang akan ditempuh untuk mencapainya. Jika tujuan hidup tidak jelas, akan mengalir ke arah kegagalan. Jika takut bermimpi besar, jangan takut mengalami kegagalan, sama seperti kita belajar bersepeda. Nah jadi ini ada pembanding gitu ya. Nah tadi itu berkaitan dengan keberhasilan gitu ya. Nah kemudian sekarang analogi lainnya itu berkaitan dengan sepeda gitu ya. Sama seperti kita belajar bersepeda, kita belajar naik seperti sering jatuh tersungkur, lutut berdarah, rasanya sakit sekali, tapi kita tetap sabar dan semangat. Seorang baru dikatakan bisa naik sepeda dengan baik kalau dia pernah jatuh saat belajar naik sepeda. Nah ini kalau kita lihat dua hal ini sama-sama mengalami kegagalan untuk mencapai suatu keberhasilan gitu ya.
dengan tadi berhasil harus mengalami jatuh kemudian gagal dulu gitu ya, baru bisa naik sepeda gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari option A, setiap kita melakukan sesuatu pasti akan menemui rintangan. Nah, ini kurang tepat gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi kamu cari hal yang sama tadi dari dua hal yang berbeda gitu ya untuk menunjukkan kesimpulannya. Opsi B, jadi kita jangan patah semangat jika melakukan sesuatu apapun. Nah, ini kurang tepat. Jadi setiap orang harus memiliki mimpi yang besar. Nah, ini kurang tepat karena ini hanya salah satunya saja gitu ya, tidak membicarakan keduanya. Opsi D, jadi sebagai manusia harus mempunyai tujuan hidup yang jelas supaya tidak mengalami kegagalan. Nah, ini juga kurang tepat. Opsi yang E, untuk meraih keberhasilan, siap mengalami kegagalan sama halnya dengan naik sepeda, bisa berhasil tapi harus mengalami jatuh. Nah, ini adalah jawaban yang tepat gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang dibandingkan tadi adalah ketika mau mencapai keberhasilan tetapi memang harus dengan kegagalan. Analoginya dengan naik sepeda dan tadi mimpi dengan mencapai keberhasilan gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kalimat simpulan paragraf tersebut terdapat pada nomor. Nah, jika teman-teman ditanya kalimat simpulan itu kalimat yang mewakili isi keseluruhan dari teks gitu ya. Biasanya isi teks itu menunjukkan keseluruhan dari apa yang sedang dibicarakan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari optionnya ada di kalimat berapa ya gitu. Kita lihat opsi 1, efek trinoun akan membuat kulit mengelupas gitu ya. Nah, jadi efek tretinoun gitu ya. Kemudian kulit mengalami peremajaan. Jika orang tersebut tahan, kulit akan tampak lebih muda dan bersinar. Sebaliknya, kulit yang tidak tahan akan rusak. Selain itu, kulit mereka berubah menjadi merah seperti kepiting rebus. Ujung-ujungnya kemungkinan muncul lenting-lenting lepuh di muka. Hal ini berarti efek tretinoun berbeda-beda pada setiap orang. Nah, jadi kalau kita lihat dari opsi 1 sampai 5, ini merupakan kalimat penjelas gitu ya dari simpulan yang berupa efek tretinoun itu berbeda-beda pada setiap orang, ditunjukkan dari orang yang tahan sama orang yang tidak tahan terhadap efek tadi gitu. Jadi teman-teman kalau kita lihat kalimat simpul yang tepat itu adalah opsi yang E. Oke teman-teman, di sini kakak punya soal latihan. Nah, buat teman-teman silakan dikerjakan soal latihannya. Hasil jawabannya silahkan teman-teman ditulis di kolom komentar. Itu dia tadi pembahasan soal prediksi literasi bahasa Indonesia UTBK 2024. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.